Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Mari kita sama-sama banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan tahmid alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah. Hanya dengan nikmatnya kita mampu menyempurnakan amal soleh kita. Siang hari ini telah sama-sama kita menunaikan sholat fardu zuhur secara berjamaah, dan kita sedang dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan yang mulia penuh dengan keberkahan. Maka saat di siang hari kita i'tikaf sejenak, duduk di majelis ilmu, mendengarkan mau'izah hasanah, mendengarkan tazkirah, maka mudah-mudahan Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita juga sama-sama memperbanyak salawat kepada panutan kita, junjungan kita, teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi, mempelajari tarikh atau sejarah hidup Nabi, kemudian berupaya untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, Allah akan memilih kita di antara umat Nabi kelak yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap pengurus Masjid Besar Bukhari, para imam, para khatib, para muadzin, yang saya hormati dan saya muliakan para sesepuh, alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati dan saya muliakan, sekaligus ucapan terima kasih saya kepada Al-Fadhil Ustaz Yusra yang telah menjadi wasilah menjemput kami dari Indonesia untuk bisa bersilaturahmi dengan masyarakat muslim di Malaysia. By the way, ini kalau saya ngomong, kalau saya cakap, boleh faham tak? Boleh ya? Alhamdulillah. Memang dari segi bahasa kita punya sedikit perbedaan ya. Tapi karena masih satu rumpun, masih sama-sama Melayu, insya Allah bisa saling faham. Ya kalau nggak paham juga, kita bahasa isyarat aja lah. Masya Allah, tabarakallah, ini disediakan minuman di depan ya. Apa saya berhusnuzan mungkin pihak masjid menyangka saya musafir, barangkali saya mau minum ya. Tapi saya sedang puasa gitu. Jadi ini kita simpan saja. Baik, ayah bunda yang berbahagia, tuan-tuan, puan-puan, para asatidzah dan rekan-rekan, teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kini kita berada di bulan Ramadan. Bulan yang merupakan kebahagiaannya orang-orang yang beriman. Hanya orang yang beriman yang bahagia dengan Ramadan ini. Kalau kita sampai di bulan Ramadan terus kita mengeluh, waduh harus puasa, waduh pasti lelah, pasti lapar, pasti haus segala macam, capek, penat dan segala macam, kita nggak senang, berarti ada masalah dengan keimanan kita. Itulah kenapa di Quran surah Al-Baqarah di ayat 183 Allah memanggil kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Shadaqallah. Mari kita tadabburi sejenak firman Allah satu ini. Setiap kali membaca Al-Quran, setiap kali kita mendengarkan Al-Quran, mari kita menempatkan diri, memposisikan diri seolah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedang bercakap dengan kita, sedang berdialog dengan kita, sedang berbicara dengan kita, sedang berkomunikasi dengan kita. Karena Quran ini adalah Allah, firman Allah, perkataan Allah. Qari hanya melantunkan, imam hanya membacakan, sebenarnya itu adalah firman Allah. Maka terhadap Al-Quran, kita harus berusaha untuk merenunginya, mentadabburinya. Ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah panggilan yang istimewa. Ya, dalam bahasa Arab itu harfun nida. Ada banyak panggilan dalam Al-Quran. Kadang Allah memanggil secara umum, ya ayyuhan nas, ya ma'asyaral jinni wal ins, wahai golongan jin dan manusia, wahai manusia. Kadang Allah memanggil sangat khusus, langsung nama. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Ada siapa lagi? Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya Zakaria, dan lain sebagainya. Itu sangat khusus, spesifik. Atau kadang Allah memanggil dengan sebutan yang hina. Ya ayyuhalladzina kafaru, itu hina. Ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah panggilan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita yang dipanggil sama Allah. Nah, ketika Allah sudah sayang kepada hambanya yang beriman, pasti Allah akan mencurahkan rahmatnya. Allah lanjutkan, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, difardukan atas kalian berpuasa. Berarti ibadah puasa ini adalah wujud cintanya Allah kepada kita. Walaupun sekilas puasa itu mungkin memberatkan, kita harus menahan hawa nafsu dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, yang tadinya halal sementara waktu menjadi haram. Kita jadi penat, haus, lapar, dahaga dan lain sebagainya. Sekilas puasa itu membebani kita. Sekilas puasa itu memberatkan kita, tapi Allah tidak ingin kita menjalani ibadah puasa Ramadan ini dengan perasaan hati yang berat. Makanya Allah sampaikan dengan bahasa yang ringan. Kutiba alaikumus shiyam itu aslinya bermakna telah dituliskan atas kalian berpuasa. Karena kataba itu fi'il madhi, dia laki-laki telah menulis, kutiba telah ditulis. Walaupun makna di sini adalah fardu wajib, al-amru yadullu 'alal wujub, perintah itu menunjukkan kewajiban, kecuali ada dalil lain yang menjelaskan hal berbeda. Maka Allah memilih diksi atau kata kutiba supaya ibadah puasa itu kita jalani dengan kerelaan, dengan keridhaan, dengan kemudahan, dengan kebahagiaan, bukan dengan beban. Karena Allah panggil adalah hati kita. Wahai orang-orang yang beriman, iman itu adanya di sini, di hati kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah dibebankan, telah disyariatkan, telah dituliskan, telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi kalau beban itu ramai-ramai terasa ringan ya. Kalau kita semuanya menderita, semuanya sama-sama sengsara, ya biasa aja begitu ya. Makanya Allah bilang, jangankan kalian, dulu ada umat sebelum kalian, aku perintahkan puasa juga, seolah Allah berkata demikian. Syariat puasa ada untuk zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan seterusnya sampai kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu ada ibadah puasa. Sedangkan syariat tak selalu sama. Menikah, berkahwin antara saudara dan saudari sekandung tak boleh, haram, mahram. Tapi itu
berlaku untuk anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam. Boleh, tak ada pilihan. Itu contoh bahwa tak semua syariat itu sama dari zaman ke zaman. Tapi ibadah puasa selalu ada. Karena begitu istimewanya ibadah siyam ini. By default Allah menciptakan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam wujud yang sempurna, yang sebaik-baiknya, butuh kepada ibadah puasa itu. Dan terbukti ketika para ahli hari ini meneliti, puasa itu bikin sehat. Puasa itu menyehatkan. Puasa itu meregenerasi sel-sel tubuh kita, mendetoks racun-racun yang ada di tubuh kita, menurunkan level gula darah, menetralkan tensi darah, tension darah, menormalkan kerja jantung dan metabolisme berbagai organ tubuh. Puasa bikin awet muda. Puasa membuat kita meraih berat badan yang ideal. Banyak sekali benefit manfaat dari puasa itu. Salah satunya untuk fisik kita. Dan ternyata kita lebih membutuhkan puasa untuk ruh kita, untuk hati kita dibandingkan untuk jasad kita. Karena saat kita berpuasa, Allah memaksa kita untuk merasakan sedikit, setetes dari penderitaan fakir, miskin, yatim, du'afa, kaum terlantar dan lain sebagainya. Sehingga muncul kepedulian, kepekaan sosial, sehingga kita menjadi pribadi yang dermawan, gemar memberi, berbagi, ringan tangan, dan seterusnya. Kita jadi merasakan, oh ini ya yang dirasakan oleh pengungsi Suriah, Palestina, yang negeri mereka kena cabaran puluhan tahun lamanya, masih dijajah, masih konflik, atau korban gempa bumi yang mengguncang Turki beberapa waktu ini. Begitu ya nasib korban kemalangan di sana. Allah memaksa kita merasakan sedikit, setetes dari penderitaan mereka. Karena kalau di siang Ramadan kita lapar, kita haus, nanti saat adzan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tinggal minum, kita tinggal makan makanan favorit kita. Sementara mereka belum tentu bisa. Jadi puasa ini lebih melatih ruh kita, hati kita, dalam rangka hablum minan nas, itu yang pertama. Dan juga hablum minallah, saat kita berpuasa mau marah, inni shaim, lagi puasa, daripada hangus pahala. Mau ngomongin orang, kejelekan orang, mau bergosip, bergunjing, mau ghibah, tak jadi, karena ingat lagi puasa. Dan puasa itu memang ibadah yang sangat istimewa, kata Allah dalam hadis qudsi, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku langsung yang akan memberikan balasannya, ganjarannya. Memangnya ibadah yang lain bukan untuk Allah. Semua ibadah harus lillahi ta'ala. Tapi sholat kelihatan, bacaan Quran bisa kedengaran, sedekah bisa ketahuan. Kalau puasa sangat rahasia, hanya dia dan Rabb-nya yang tahu. Itulah kenapa puasa itu istimewa ganjarannya. Allah siapkan pintu surga VVIP, namanya Babur Rayyan, untuk as-shaimin. Dan puncaknya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ternyata puasa adalah ibadah termudah yang bisa mengantarkan kita ke derajat yang tinggi. Itulah takwa. Kalau di awal Al-Baqarah, kalau kita mau menjadi al-muttaqi, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apa ciri orang bertakwa di awal Al-Baqarah? Allah sampaikan, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, wa yuqimunas shalah, dan yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari harta yang kami titipkan kepada mereka sebagiannya diinfakkan. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Dan orang-orang yang beriman kepada kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Quran, dan kitab sebelum kamu, dan terhadap hari akhirat mereka meyakininya. أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى
من ربهم وأولئك هم المفلحون. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan, kemenangan. Al-muflihun. Jadi untuk meraih level takwa ada banyak step by stepnya, ada banyak syaratnya, kualifikasinya. Itu di awal Al-Baqarah. Tapi ternyata di Al-Baqarah 183 dengan ibadah yang sederhana, yaitu puasa, Allah mudahkan kita mencapai derajat takwa. Apa itu takwa? Kata ulama, at-taqwa al-wiqayah. Takwa itu benteng, perisai, tameng, pelindung. Itulah takwa. Atau dalam bahasa lain yang sederhana, sahabat Nabi SAW ketika ditanya, ada yang menjelaskan, takwa itu seperti engkau berjalan di jalanan yang penuh dengan duri, maka engkau pasti akan sangat berhati-hati ketika melangkahkan kaki. Takwa itu hati-hati ketika kita melangkah dalam kehidupan ini, apapun ancaman duri-duri kemaksiatan, berusaha untuk kita hindari. Itulah takwa. Atau yang selama ini kita fahami, takut kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan dorongan dari hati, dengan penuh kesadaran. Bukan sekedar paksaan, bukan suruhan, bukan ikut-ikutan. Itulah takwa. Karena kalau anak-anak disuruh orang tuanya, nak sholat, dia sholat, nak baca Quran, dia baca. Tapi gimana ketika sudah jauh dari orang tua? Apakah masih dikerjakan? Kalau benar anak kita itu beriman, kalau benar anak itu bertakwa, dia akan melakukannya karena Allah Ta'ala. Karena dorongannya dari hati. Kalau bukan dari hati, berarti tak bedanya dengan robot. Robot itu sesuai dengan programnya. Hari ini dengan artificial intelligence, robot itu bisa macam-macam. Robot sholat bisa, robot puasa yang nggak di-chart dulu bisa. Tapi itu robot, dia taat perintah, dia menjauhi larangan, tapi dia tidak punya hati, dia tidak punya rasa. Maka takwa itu harus melibatkan hati. Itulah kenapa Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena iman itu di sini, dalam hatinya punya iman, punya keyakinan. Wallahu a'lam. Rekan-rekan sekalian yang sama-sama disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjut kedua ayat berikutnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Allah tidak mengatakan syahrul Ramadan alladzi kutiba fihi as-shiyam, tapi yang Allah sampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Karena ternyata istimewanya Ramadan itu dengan Al-Qur'an. Ramadan adalah syahrul Qur'an. Jadi kalau bukan di bulan Ramadan ini kita mendekat ke Al-Qur'an, kita semakin akrab dengan Al-Qur'an, kita semakin rajin baca Al-Qur'an, kita semakin gemar bertilawah Al-Quran. Kalau bukan di Ramadan ini, kapan lagi? Di 11 bulan yang lain kita akan semakin jauh dari Quran. Kita akan semakin lalai dari Quran. Kalau dengan datangnya bulan Quran saja kita tidak bisa mendekatkan diri dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas atas petunjuk yang ada, dan juga sebagai pembeda. Al-Furqan. Quran yang turun di bulan Ramadan itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau di awal Al-Baqarah Allah sampaikan Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ternyata dengan momentum bulan Ramadan ini, Quran menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Apakah dia beriman atau dia kufur, asalkan dia mau membuka Quran, asalkan dia mau mengkaji Quran, asalkan dia mau meneliti Al-Quran, maka Allah akan berikan petunjuk kepadanya dengan izinnya. Quran yang turun di bulan Ramadan ini adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia seluruhnya. Kapan Al-Quran itu menjadi petunjuk? Ketika difahami. Maka tugas kita adalah merenungi Al-Quran, mentadabburi Al-Quran.
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu wahai Muhammad dengan keberkahan untuk ditadabburi ayat-ayatnya dan supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang memahami dengan hati, ulul albab. Jadi Quran itu memang turun bawa berkah. Quran turunnya saja sudah bawa berkah di malam yang penuh dengan keberkahan Lailatul Qadar, di bulan yang penuh dengan keberkahan Syahrul Mubarak yaitu Ramadan. Quran itu berkah. Jadi apapun bentuk interaksi kita dengan Al-Quran itu pasti berkah. Hatta kita mendengarkannya. Mendengarkan Al-Quran berpahala, jelas. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran maka simaklah, dengarkanlah dan diamlah agar kalian mendapat rahmat. Dengar Quran saja Allah makin sayang sama kita. Oh, saya masih belajar membaca belum lancar, ajron kata Nabi, pahalanya dikali 2, double. Kalau sudah mahir, fasih, alladzi yaqra'una al-Qur'an fahuwa mahir ma'as safaratil kiramil bararah, akan dibersamai malaikat-malaikat yang mulia. Itu baru membacanya saja. Satu huruf alfu hasanah, itu di luar Ramadan 10 kebaikan setiap hurufnya. Kalau di Ramadan dikali-kali lipat lagi. Tapi jangan pula mentang-mentang Ramadan kan pahala bacaan Quran berkali-kali lipat. Ya sudah, saya ngaji Shadaqallahul azim. Jangan juga gitu kan itu udah huruf Al-Quran. Yasin. Selesai ngajinya. Kan itu udah banyak pahalanya. Enggak gitu juga. Justru ketika lagi great sale, ya kita borong. Kan harusnya begitu ya. Mindset orang beriman tuh begitu. Nah, Quran di level kita baca saja itu benefitnya sudah luar biasa. Pahala Allah, rahmat Allah, barokah turun. Di level itu saja keberkahannya luar biasa, kebaikannya banyak sekali. Apalagi kalau kita mentadabburi ayat-ayatnya, merenungi pesan-pesannya, memahami maknanya. Karena memang itulah yang Allah inginkan. Liyadabbaru ayatih, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Tadabbur itu berasal dari kata dabara. Dabara itu artinya belakang. Jadi kalau tadabbur itu kita mengekori Quran, buntutin Quran. Kemanapun Quran ikut, kita pegang sama belakang Quran, kita ikut. Itulah tadabbur, kita pahami supaya kita amalkan dalam hidup ini. Tadabbur, ini penting sekali. Tafsir itu tugasnya para ulama. Tapi kalau tadabbur adalah tugas semua kita. Sesuai dengan ilmu, kadar ilmu kita masing-masing. Penting untuk mentadabburi Al-Quran. Karena dulu pernah ada suatu kaum yang kita kenal dengan kaum Khawarij, yang mereka memberontak kepada pemerintahan yang sah, kepada Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. Apa kata Nabi tentang mereka? Mereka juga baca Quran, mereka juga sholat, bahkan ibadah mereka membuat kita minder, membuat kita tidak percaya diri. Yaqra'unal Quran wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi bacaan Al-Quran mereka tidak melewati kerongkongan. Maksudnya apa? Hanya di lisan saja, mungkin hanya di telinga saja, belum turun ke sini, belum difahami, apalagi menumbuhkan iman di hati. Itu maksudnya bacaan Quran tidak melewati kerongkongan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Adalah kebaikan kita membaca Al-Quran, memang mendengarkan Al-Quran, para qori-qori kita Masya Allah dengan anugerah suara yang luar biasa, kita menjadi ta'ajub. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Allah, kita kan biasanya begitu ya. Sebenarnya yang kita kagumi itu suara qori'nya atau firman Allahnya. Tidak ada yang salah dengan itu ya. Cuma harusnya tajawud kita kalau mendengar binasalah, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia pasti binasa, dia pasti celaka. Reaksi kita kalau kita faham ayatnya apa? Na'udzubillah min dzalik, la haula wala quwwata illa billah, Allahumma ajirna minan nar. Kan harusnya gitu ya. Oh, kita malah bersuka cita, kita bahagia gitu. Ya tidak salah dengan itu, tapi artinya kita harus naik level.
Ketika mendengarkan Al-Quran, kita berusaha merenungi dan memahami. Minimal kita baca terjemah. Mushaf Al-Quran ini dicetak, dilengkapi dengan terjemahnya. Ini untuk dibaca, bukan sekedar pelengkap saja, bukan hiasan. Di banyak forum saya bertanya, adakah yang pernah mengkhatamkan Al-Quran dengan terjemahnya? Sedikit sekali yang menjawab sudah. Ternyata kaum muslimin hari ini sering mengkhatamkan Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini. Bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Masya Allah, tabarakallah, itu pahalanya luar biasa, kebaikannya luar biasa. Tapi terjemahnya belum dibaca. Padahal memahami Quran dengan terjemah saja belum sempurna, belum dalam, belum syumul, belum komprehensif. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. Apa terjemahnya? Bersegeralah kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu di Ali Imran 133. Tapi kalau di surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan panggilan untuk salat di hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli perniagaan. Wasari'u, terjemahnya bersegeralah. Fas'au, terjemahnya bersegeralah. Tak ada beda di bahasa Melayu kita. Padahal itu dua kata yang berbeda. Ulama menjelaskan kalau wasari'u, bersegeralah tanpa nanti, tanpa tapi. Saat ini juga, untuk taubat itu jangan dinanti-nanti karena ajal tak menunggu taubat kita. Ya sekarang juga. Astaghfirullahaladzim, menyesali perbuatan yang telah lalu, bertekad tidak mengulangi dan mengisi sisa kehidupan dengan kebaikan. Itu untuk taubat, segera. Tapi kalau untuk sholat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah mengingat Allah, bersegera. Tapi ya wudu dulu. Sholat Jumat kita perlu mandi dulu, sunnah memang, pakai pakaian terbaik, wangian. Butuh persiapan. Itu contoh bahwa memahami Quran hanya bermodalkan terjemah sebenarnya belum sempurna dan memang tidak akan sempurna. Tapi itu pun terkadang belum kita lakukan. Padahal Quran yang turun di bulan Ramadan ini hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kapan Quran akan menjadi petunjuk kalau tak kita fahami? Maka mudah-mudahan yang belum pernah mengkhatamkan terjemah Al-Quran minimal punya tekad. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini bisa khatam Quran plus dengan terjemahnya. Karena kalau di Indonesia sana ada seorang munsyid bersenandung syair yang liriknya itu dari petuah para ulama zaman dulu. Mungkin tahu Opik ya. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Ternyata masih sedikit yang mengamalkan. Sering didengarkan sebagai lantunan tapi masih kurang pengamalannya. Itulah kenapa generasi muda hari ini, milenial, Gen Z, zilenial gitu ya, stres, penat, sakit, kuliah, bekerja, healing dulu bestie gitu kan. Dikit-dikit butuh healing, jalan-jalan, buang duit. Gitu. Balik-balik, stres lagi, frustasi lagi, kembali ke kenyataan gitu. Itu kalau di Indonesia jadi bercandaan begitu ya. Kenapa kok butuh healing anak muda hari ini? Berarti pada sakit semua. Apa yang sakit? Jiwanya, hatinya, karena mungkin jauh dari Quran. Saya nggak tahu statistik data di Malaysia. Mudah-mudahan Malaysia sangat baik, sangat terjaga. Ya, barokah negerinya. Di Indonesia, negeri kami, miris. Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Population muslimin paling banyak di dunia itu adalah Indonesia. Tapi ternyata lebih dari separuh umat Islam Indonesia itu tak boleh baca Quran, tak bisa mengenali huruf-huruf hijaiyah. Ini adalah teguran buat kami ini para da'i gitu. Dan itulah mungkin kenapa bangsa kita hari ini banyak cabarannya, banyak ujiannya, seolah berkah Allah cabut. Kenapa kisruh politik tak kunjung usai? Kenapa ancaman resesi ekonomi mengancam kita? Kenapa musibah, bencana alam, gempa bumi, banjir, silih berganti, tak ada ujungnya? Seolah Allah sedang cabut keberkahan dari bumi kita, bumi Melayu ini. Ada apa? Jangan-jangan karena kaum musliminnya jauh dari Quran. Sebab Quran ini
Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, turunnya bawa barakah. Mungkin kita sering mendoakan barakallahu fik, barakallahu fikum. Pahamkah kita apa itu barakah? Barakah itu melimpahnya kebaikan. Dari mana asal kata barakah? Ketika seekor unta tadinya berdiri lalu duduk, maka bunyinya brut, hurufnya barakah. Dari situlah asal kata barakah. Duduknya unta tidak akan bergeser, kokoh sekali. Begitulah kebaikan dalam keberkahan. Jika barokah ada, umur yang berkah itu banyak dihabiskan untuk kemanfaatan, untuk ibadah, untuk karya, untuk produktiviti, untuk pengabdian, bukan untuk kesia-siaan, apalagi kemaksiatan. Nauzubillah. Itu umur, waktu yang berkah. Kalau rizki yang berkah, kalau harta kita barokah, yang sedikit mencukupkan, yang banyak tidak membahayakan. Yang sedikit syukur, qanaah. Ketika banyak, tidak lalai dari zikrullah, tidak menunda sholat karena alasan meeting, billing proyek besar, gitu ya. Tidak membuat dia pamer harta, flexing dan lain sebagainya. Tidak membuat dia bermegah-megahan, berbangga-banggaan, berbanyak-banyakan. Alhaakumut takatsur. Berbanyak-banyakan harta telah melalaikan kalian. Tidak demikian harta yang berkah. Kemudian kalau negeri berkah, dulu kota Yathrib, kota Madinah, ketika baginda Rasulullah datang, banyak masalah, banyak penyakit. Orang baru berkunjung ke Madinah langsung demam. Ada dua suku, Aus dan Khazraj, berperang, bunuh-bunuhan, padahal satu endatu. Banyak masalah. Nabi angkat tangan, Allahumma barik li madinatina. Ya Allah, berkahilah kota Madinah kami ini. Dua suku yang berperang jadi damai, penyakitnya hilang. Dan kalau kita ziarah ke Masjid Nabawi hari ini, kita merasakan kedamaian, ketentraman, ketenangan, khusyuk untuk kita ibadah, sholat di sana. Kalau sudah kembali ke tanah air, kita pengen balik lagi. Itulah keberkahan Madinah yang didoakan oleh Nabi, bahkan 3 kali lipat dari kota Makkah Al-Mukarramah. Berkah, banyaknya kebaikan-kebaikan. Dulu negara Islam pernah dipimpin oleh seorang raja namanya Umar bin Abdul Aziz. Hanya memimpin 29 bulan, tapi keberkahannya luar biasa. Tidak ada masyarakat miskin, mustahik zakat sulit dicari. Ketika ada rakyat yang terlilit hutang, itu dilunasi oleh negara pakai Baitul Mal. Bukan menanggung hutang negara kayak hari ini di negeri-negeri kita. Bayi lahir langsung menanggung hutang negara. Kalau dulu rakyat, masyarakat berhutang, dilunasin sama negara. Saking berkahnya, tidak ada lahan menganggur. Semuanya produktif, semuanya dimanfaatkan untuk pertanian, bersawah ladang, cocok tanam. Domba gembalaan masyarakat tak pernah diterkam oleh serigala. Saking berkahnya. Apa rahasianya? Pemimpinnya ahlul Quran, masyarakatnya juga sama. Pemimpinnya adalah ulama, alim yang menjadi umarah. Itulah kenapa berkahnya luar biasa. Tiap rumah ada ahlul Quran. Bukan sekedar pandai baca Quran, bukan sekedar hafal Al-Quran, tapi boleh faham dan mengajarkan, mengamalkan. Apalagi tentunya ketika raja bilang, tolong ajarkan perempuan kalian surah An-Nur, itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Seorang suami bisa mengajarkan istrinya, seorang anak bisa mengajarkan ibunya, seorang saudara bisa mengajarkan saudarinya, dan seorang ayah bisa mengajarkan putrinya. Surah An-Nur atas perintah raja. Bagaimana tidak berkah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, kami curahkan berkah dari langit dan bumi. Itulah yang terjadi ketika pemimpinnya ahlul Quran, masyarakatnya ahlul Quran. Keberkahannya luar biasa. Orang kaya di mana-mana, mustahik zakat sulit dicari. Bahkan saking harta Baitul Mal tak tahu mau dikemanakan lagi, raja berkata, belikan biji-biji gandum, sebar di alam-alam bebas, terutama di puncak musim dingin, agar tidak ada orang yang berkata ada seekor burung mati di negeri muslimin. Itu loh dulu keberkahan negeri muslimin. Bandingkan dengan negeri kita hari ini, kenapa seolah berkah Allah cabut? Jangan-jangan karena kita hari ini jauh dari Quran. Tak usah salahkan siapa-siapa.
Mari kita muhasabah, introspeksi diri sendiri. Karena Quran itu turun bawa berkah. Ketika Quran ditinggalkan, maka keberkahan, salah satu pintu keberkahan akan Allah cabut. Jamaah sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun interaksi kita dengan Quran adalah kebaikan. Mendengarkannya saja berpahala Allah makin sayang. Masih belajar pahalanya dikali 2. Membaca tanpa merenungi makna, satu hurufnya 10 kebaikan. Di Ramadan berkali-kali lipat, semua kebaikan. Sekalipun kita belum faham Quran, ternyata Quran itu, kata Allah, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami turunkan Quran sebagai obat, sebagai penawar, sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kata syifaun dalam bentuk isim itu tersebar dalam Al-Quran sebanyak 4 tempat, 4 ayat. 3 diantaranya bersanding dengan Quran, dan hanya 1 diantaranya yang bersanding dengan selain Quran. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi syifaa'un linnas. Dari perutnya lembah keluar minuman yang beraneka macam warnanya, di dalamnya terdapat kesembuhan, obat bagi manusia. 1 saja kata syifa yang bersanding dengan selain Quran. Sedangkan 3 ayat yang lainnya, baik itu di surah At-Taubah, di surah Yunus, di surah Al-Isra, itu semuanya bersanding dengan Quran. Karena memang Allah menyiapkan kesembuhan dengan wasilah Al-Quran. Kalau kita selama ini meruqyah, itu kan kesembuhan dari Quran. Dulu Umar bin Khattab baca Quran, ada sahabat yang sakit perut, sembuh. Kalau kita hari ini sakit perut, ngaji kok tak sembuh gitu ya. Mungkin kadar keimanan kita yang berbeda, atau kualitas bacaan kita yang berbeda. Harus yakin. Dan memang ada penelitiannya. Dulu ada seorang mahasiswa doktoral ya, meminta izin ke ofisial kami menggunakan lantunan Ar-Rahman untuk diujikan, diperdengarkan ke salah seorang pesakit hipertensi gitu ya, darah tinggi, diuji mana yang lebih berpengaruh, Quran atau music Mozart. Ternyata hasil penelitiannya Quran lebih memberi efek tenang, menurunkan tension darah dibandingkan musik. Masya Allah, sadaqallah. Mudah-mudahan ini menambah keimanan kita. Itu di level kita baca Quran tak boleh faham, benefit yang kita dapatkan itu luar biasa. Apalagi kalau kita renungi maknanya, kita tadabburi isinya, kita pelajari tafsirnya, kita hafalkan ayat-ayatnya, kita ulang-ulang sepanjang hayat, pasti manfaatnya akan jauh lebih banyak. Karena Quran itu bekerja dari mulai level personal sampai urusan kita mengurus negara, semuanya sudah ada di Quran. 38 surah yang turun pertama kali, maknanya itu sepertiga Al-Quran, 30% Quran. Yang 38 surah pertama itu temanya islah an-nafs, perbaikan pribadi, perbaikan personality. 38 surah kedua itu tentang perbaikan masyarakat, islah al-mujtama'. Dan sepertiga yang terakhir, sepertiga yang paling akhir itu islah ad-daulah, perbaikan negara. Itulah urutannya. Jadi nggak ada perbaikan peradaban kalau kita nggak mulai dari diri sendiri. Karena itulah kurikulum Qurani yang disampaikan oleh Profesor Dr. Syekh Munir Ghadban hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Quran Kaifa Yubarrijul Hayah, bagaimana Quran memprogram kehidupan. Itulah kurikulum Quran. Maka tak usah heran kalau kita membuka tarikh yang sebenar, kalau kita belajar sejarah yang sebenar-benarnya, kita akan mendapati bahwa peradaban dunia ini dimakmurkan, dipimpin, dikuasai oleh muslimin lebih lama daripada hegemoni barat hari ini. Itu adalah fakta sejarah yang ditutup-tutupi untuk kita umat muslimin hari ini. Seolah yang kita tahu hari ini peradaban yang maju adalah barat, yang maju adalah Eropa, yang maju adalah Western. Padahal mereka belajar dari peradaban muslimin sebelumnya. Baru mereka bisa sehebat hari ini.
baru mereka bisa semaju hari ini. United Nations itu mengakui bahwa college, university tertua di dunia itu dari peradaban Islam. Namanya University of Qarawiyyin, Jami'atul Qarawiyyin. Adanya di mana? Hari ini negerinya Maroko. Kalau dulu wilayah Al-Maghribi. Disitulah kampus tertua di dunia. Kenapa disebut jami'ah? Ya karena belajar mengajarnya dilakukan di dalam bangunan masjid. Nama masjidnya Masjid Jami' Qarawiyyin, wakaf dari seorang muslimah namanya Fatimah Al-Fihriyah. Disitulah diadakan belajar mengajar yang menjadi cikal bakal kampus atau college tertua di dunia dan diakui oleh United Nations. Buka lagi sejarah atau tarikh. Kenapa diakui sebagai kampus, sebagai college? Karena ada mahasiswa, ada lecture, ada student, ada lecture-nya. Kemudian ada berbagai jurusannya. Bahkan ada graduation-nya, ada wisudanya. Sehingga disematkan, dipakaikan jubah-jubah kemuliaan untuk menghormati ahli ilmu. Dan biasanya dilengkapi dengan kopea, dengan topi, peci yang di atasnya itu ada persegi 4 yang datar begitu ya. Begitu kan biasanya seragam uniform kelulusan kita. Ternyata itu dari tradisi Islam untuk diletakkan mushaf Al-Quran di atas kepala mereka untuk memuliakan mereka karena ilmunya. Karena mereka telah menjadikan Quran sebagai sumber ilmu tertinggi, bukan sekedar penelitian sains. Tapi muslimin dulu berkarya berangkat dari ayat Quran yang diyakini kebenarannya. Baru mereka menghasilkan berbagai karya yang bermanfaat, yang benar-benar bermanfaat, bukan seperti ilmu hari ini teknologinya canggih tapi mudaratnya juga tak kalah parah gitu. Ketika bumi dieksploitasi, diambil isi perutnya untuk minyak bumi dan gas, ternyata lubangnya menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan, ya logam berat, timbal, merkuri dan lain sebagainya, menelan korban jiwa. Ada banyaklah masalah hari ini ya, ketika ada teknologi yang canggih pasti ada dampak negatifnya. Tapi kalau dulu muslimin berkarya itu benar-benar untuk manfaat, dan bahkan peradaban hari ini itu tidak akan ada kalau bukan diawali oleh peradaban muslimin. Hari ini kita menggunakan teknologi digital, ya internet, ya sosmed, sosial media, ya gadget, smartphone dan lain sebagainya. Semuanya pasti menggunakan lughatul khawarizm atau kita kenal dengan algoritma. Muhammad bin Musa al-Khwarizmi adalah ahli matematika muslim, ya, ahli kalkulus yang menyederhanakan matematika. Sebelumnya dunia menghitung dengan rumit pakai angka Romawi 1, 2, 3, 4, 5, sulit, rumit. Tapi Al-Khwarizmi menyederhanakannya dengan angka berdasarkan jumlah sudutnya, jumlah angle-nya. 1 sudutnya 1, 2 sudutnya 2, lama-lama jadi begini kayak bebek angsa. 3 itu asalnya sudutnya 3, 1, 2, 3, lama-lama jadi begini, hilang sudutnya gitu. 4 juga sama, 4 ada 4 sudut, 5 sama 6 begini ya, 7 ada tali pinggangnya, itu untuk membentuk sudut yang berjumlah 7. Bagaimana Al-Khwarizmi bisa menyederhanakan matematika seindah sastra? Itu luar biasa. Kalau bukan dengan karya Al-Jabru wal Muqabalahnya Al-Khwarizmi, kita tidak menikmati kecanggihan teknologi hari ini. Dunia berhutang banyak kepada peradaban muslimin, dan inspirasi muslimin mengembangkan ilmu pasti Quran. Dan setiap kali ilmu mereka bertambah, semakin takut mereka kepada Allah, dan ilmunya mereka gunakan untuk ibadah, bukan sekedar cari duit, bukan sekedar cari uang. Buya Hamka, salah seorang ulama dari bumi Minangkabau, Indonesia, pernah berkata, kalau hidup sekedar hidup, kerbau di sawah juga hidup. Kalau hidup sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Artinya hidup kan bukan sekedar cari uang gitu ya, untuk makan, tapi ada tugas untuk membela agama, ada tugas ibadah yang utama. Itu tujuan ilmu yang utama adalah ibadah. Itulah kenapa matematika dikembangkan, karena kita menghitung nisab haul zakat pasti pakai matematika. Ilmu faraid,
tentang warisan pasti pakai matematika, mengelola harta baitul mal, bisnis, semuanya butuh matematika. Karena itu berkaitan dengan ibadah muslimin dikembangkan. Ilmu kedokteran, ilmu medis, bukan supaya kaya jadi dokter. Hari ini profesi trader, profesi influencer, profesi YouTuber bisa lebih kaya dari dokter gitu. Karena menjadi dokter itu adalah untuk ibadah. Orang sakit terganggu ibadahnya perlu ditolong. Itulah kenapa dulu muncul ilmuwan muslim yang pakar di kedokteran seperti Ibnu Sina, terlepas dari perdebatan ulama tentang akidahnya. Muncul Abul Qasim Az-Zahrawi yang menemukan 200 jenis peralatan bedah. Muncul Ibnu Nafis yang meneliti tentang peredaran darah minor manusia. Semuanya adalah untuk ibadah. Termasuk juga astronomi atau ilmu falak, bukan sekedar wawasan. Apa bentuk alam semesta, bagaimana pergerakan benda langit. Ilmu dalam Islam bukan teoritis, tapi praktis, praktikal, bukan teori. Dulu Rasulullah ketika mengajarkan sholat para sahabat, Rasul tidak bilang sholat itu rukunnya 13 perkara, tak begitu. Tapi apa Rasul cakap? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Praktis, bukan teori. Quran juga sama. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila dibacakan Quran, ikuti bacaan itu. Praktis. Ilmu tajwid muncul 2 abad, 200 tahun setelah itu. Ilmu dalam Islam praktis, bukan teoritis. Maka ilmu astronomi dulu dikembangkan oleh muslimin adalah untuk ibadah. Kita menghitung tarikh, menghitung kalender pakai astronomi, mengamati hilal, masuknya Ramadan, datangnya Idul Fitri pakai astronomi. Rasi bintang boleh menunjukkan kemana arah kiblat ketika kita tersesat di alam lepas. Jadi semua ilmu itu untuk ibadah aslinya, bukan sekedar profession atau pekerjaan, mencari uang. Itu memang salah satu fitrah kehidupan kita. Tapi tujuan utama dari ilmu bukanlah untuk dunia semata. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. Itu doa Nabi SAW. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini puncak kegalauan kami, puncak kerisauan kami, bukan pula puncak dari ilmu kami. Jadi kalau ilmu kita tujuan akhirnya adalah dunia, malah berbahaya. Sahabat-sahabat semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan ini kita bisa semakin akrab dengan Quran. Kalau kita sudah dekat dengan Quran, kita sudah benar-benar khatam Al-Quran, hafal Al-Quran, paham Quran, mengerti Quran, Allah akan membukakan petunjuknya untuk kita. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah akan mengajarkan kalian ilmu yang belum pernah kalian ketahui sebelumnya. Seperti yang sudah Allah berikan kepada generasi-generasi muslimin di zaman keemasan peradaban dulu. Ketika masa kejayaan Islam dulu, ilmu dikuasai oleh muslimin. Namun hari ini ilmu dikuasai oleh orang-orang kafir, dikuasai oleh orang-orang Zionis. Banyak ilmu yang mereka sembunyikan hari ini. Tapi dulu muslimin ajarkan semua. Dulu Islam pernah berjaya di Eropa. Gabungan antara negara Spain, Spanyol, dan Portugal, itu dulu namanya Andalusia. Di sana banyak sekali ilmuwan. Ada penemu pesawat terbang, Abbas bin Firnas. Tapi hari ini kita diajarkan Wright bersaudaralah penemu pesawat terbang. Padahal 900 tahun sebelumnya Abbas bin Firnas lebih duluan terbang. Inspirasinya dari mana? Dari Quran. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana burung mengepak dan mengatupkan sayapnya di udara? Siapa yang menahannya selain Allah yang Maha Rahman? Inilah ayat di surah Al-Mulk yang menginspirasi Abbas bin Firnas menemukan prototipe pesawat terbang. Jadi dulu ilmuwan muslim selalu berkarya, Quran yang menjadi inspirasinya. Ketika kita hari ini meninggalkan Quran, ketika hari ini kita menyusun proposal untuk degree kita, tugas akhir kita, inspirasinya bukan dari Quran, maka kapan ilmu kita akan berkah? Begitu ya, jangan sampai ilmu hari ini tetap menjadi teori tanpa aplikasi.
Itulah salah satu permasalahan hari ini. Maka dengan kembali ke Quran, berangkat dari ayat Quran yang diyakini kebenarannya, dzalikal kitabul la raiba fi. Kalau Quran sudah mengatakan demikian, sami'na wa ata'na, berarti adalah kebenaran. Itu yang harus jadi mindset kita. Tapi hari ini peradaban sekuler barat memaksa kita, kalau sumber literaturnya dari kitab suci, maka belum valid, belum bisa dijadikan rujukan. Nah, karena memang hari ini dunia mereka yang kendalikan, mereka yang kuasai. Kita tidak bisa bilang apa-apa, kita tidak bisa protes. Maka muslimin harus lebih giat lagi, lebih peduli lagi kepada kitab sucinya. Hanya dengan kembali ke Al-Quran, umat Islam akan meraih kemenangan, akan meraih kejayaan. Ketika umat Islam hari ini seolah tertidur, maka itu disebabkan mereka jauh dari Quran. Kenapa mungkin dari segi ekonomi kita hari ini juga secara umum tertinggal. Secara umum ya, walaupun banyaknya agniya, banyak orang-orang kaya, jutawan kita banyak. Tapi secara umum, secara ekonomi kita tertinggal. Ya karena belum sepenuhnya mengamalkan Al-Quran. Wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau ada orang berhutang belum sanggup bayar, tangguhkan, beri waktu jeda lagi. Wa an tasaddaqu khairul lakum. Kalau kalian sedekahkan itu lebih baik. Itu kan sulit diamalkan kalau nggak pakai akhlak Quran hari ini. Musuh riba itu dua. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancur luluh lantakkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi musuh riba itu dua. Jual beli atau bisnis, perniagaan, dan juga sedekah. Jadi kalau muslimin mindsetnya adalah sedekah, memberi, berbagi, maka riba itu hilang. Kenapa riba hari ini masih ada? Ya karena musliminnya belum sepenuhnya sadar untuk membelanjakan harta mereka di jalan Allah. Kalau kata Ustaz Yusra tadi, harta yang kita keluarkan di jalan Allah itulah harta kita, yang akan menjadi tabungan rekening kita di akhirat nanti. Selebihnya bukan milik kita. Kalau kita numpuk harta, kita mati, itu jadi hak ahli waris kita. Tapi yang kita nafkahkan di jalan Allah, yang kita belanjakan, itulah harta sejati kita, yang kita sedekahkan. Sedekah itu adalah amal sosial yang paling umum. Itulah dinamakan sedekah. Memindahkan duri di jalanan, sedekah. Senyum, tabassumuka liwajhi akhika, as-sedekah. Senyum adalah sedekah. Tapi kalau ada kotak amal lewat, jangan disenyumin. Nah, itu bukan sedekah. Masukkan dulu uangnya, duitnya, itu baru bernilai sedekah. Nah, maka sedekah dalam bentuk harta itulah yang dinamakan infak. Nanti infak dibagi-bagi lagi. Ada zakat yang wajib, ada infak biasa atau wakaf. Wakaf itu infak juga, dan bagian dari sedekah juga. Sedekah itu circle paling besar. Kemudian ada infak di dalamnya. Di dalamnya nanti ada wakaf, ada zakat. Begitu. Sedekah sendiri itu sedekah, itu artinya benar. Was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah ukuran benarnya iman seseorang. Kenapa sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq gelarnya As-Siddiq? Karena imannya paling benar. Karena sedekahnya paling banyak, 100%. 100% dari hartanya pernah dikeluarkan di jalan Allah. Di saat yang sama Umar bin Khattab cuma 50%. Itulah sedekah untuk menguji iman kita. Kemudian kalau infak, nafaqah, itu artinya terowongan. Kalau kita keluarkan harta di jalan Allah, harta kita melewati terowongan yang akan menuju akhirat, kembali kepada kita. Wa aqridullaha qardan hasana. Kata Allah, pinjami aku dengan pinjaman yang baik. Allah minta pinjam sama kita. Rizki kita juga dari Allah. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam tadabburnya, karena ada hambaku yang rizkinya dalam tanggunganku. Sini, pinjami dulu harta kalian untukku, biar aku berikan kepada mereka. Jangan khawatir, pinjaman pasti kembali, dan Allah mengembalikan sesuatu pasti lebih baik, yaitu dengan balasan di akhirat. Itulah infak. Kemudian wakaf, yang terakhir itu wakaf, luar biasa. Ini masjid ini pasti wakaf. Kalau ada orang bangun masjid, Masya Allah, ini pahala jariah untuk pembangunnya, dan pasti bernilai wakaf. Karena wakaf itu menghentikan harta di jalan Allah. Kita membaca Al-Quran, berhenti, namanya wakaf. Kalau wakaf itu hartanya yang dihentikan di jalan Allah, tidak boleh dihibah, tidak boleh ditarik kembali, tidak boleh diperjualbeli, tidak boleh diwariskan.
Tidak boleh dialihkan karena sudah berhenti menjadi milik Allah Subhanahu wa taala untuk diambil manfaatnya saja. Makanya ada keberkahan dalam wakaf. Peradaban muslimin itu dibangun dengan spirit wakaf. Masjid Nabawi adalah wakafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dulu tidaklah mereka punya kemampuan melainkan pasti pernah berwakaf. Bahkan yang diwakafkan adalah harta yang paling dicintai, seperti Abu Talha mewakafkan kebun Bayroha yang paling produktif, yang paling subur. Gantinya apa? Surga Allah. Ummu Sulaim istrinya pun sangat ridha. Gitu, mereka satu frekuensi. Ini wakaf luar biasa, dan alhamdulillah ketibaan saya ke Malaysia adalah atas jemputan Murtada Center Madad ya, yang ada di apa tuh namanya, Sungai Petani ya. Masya Allah tabarakallah, di sana ada satu kawasan yang Masya Allah mudah-mudahan penuh dengan keberkahan. Masjidnya sudah dibangun menjadi center dari activity, ada banyak program-program untuk menarik generasi muda di sana ya. Ada spot untuk memakmurkan kucing gitu ya, ada spot untuk bermain anak-anak, ada spot untuk olahraga segala macam, untuk diajarkan soft skill. Korban narkotika atau narkoba ya, direhab di sana. Masya Allah banyak sekali program-program kebaikan yang dipromotori oleh Ustadz Isra. Masya Allah saya begitu terinspirasi. Jadi datang ke Malaysia ini sebenarnya bukan untuk berdakwah, tapi justru saya yang didakwahi, saya yang banyak dapat manfaat kebaikan ya, apalagi dengan momentum Ramadan ini. Ramadan adalah bulan kedermawanan ya. Rasulullah pribadi yang sangat dermawan. Di bulan Ramadan bertambah-tambah kedermawanan Rasulullah SAW. Ada buka puasa atau iftar jama'i yang dibagi percuma setiap harinya. Masya Allah tabarakallah. Ada banyak kebaikan ya. Mari kita juga ikut dalam berbagai kebaikan yang kita mampu di bulan Ramadan ini. Ada banyak keistimewaan atau program di bulan Ramadan. Ada puasanya, ada sedekahnya, ada Qur'annya, ada qiyamul lailnya, ada i'tikafnya di 10 akhir untuk mencari Lailatul Qadar. Silakan kita manfaatkan semuanya. Jangan sampai kita malah celaka karena tak dapat ampunan Allah selama Ramadan ini. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan," telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, banyaknya kebaikan-kebaikan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan atas kalian berpuasa padanya. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Maknanya kebaikan mudah kita lakukan sehingga memudahkan jalan kita ke surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Maknanya kita terhambat untuk bermaksiat yang menjerumuskan kita ke neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, diikat setan-setan yang durhaka. Kalau di bulan Ramadan masih juga maksiat, padahal setan yang menggoda sudah nggak ada, berarti dialah setannya. Saatnya Ramadan ini kita muhasabah, introspeksi diri, kita ini baik atau tidak. Kalau datangnya Ramadan kita nggak juga semakin taat, semakin soleh, jangan-jangan itulah aslinya kita. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 10 akhir Ramadan, i'tikaf di masjid. Jangan sibuk Lailatul Bakar, bikin kue atau harusnya i'tikaf di masjid malah i'tikaf di mall gitu ya. Jangan salah prioritas. Mudik juga kebaikan, tapi jangan sampai meninggalkan kebaikan yang lebih afdal begitu ya, mendapatkan pahala Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Umur kita belum tentu sampai 83 tahun, tapi kalau ketemu satu Lailatul Qadar, Masya Allah pahalanya luar biasa. Itulah kenapa umat Nabi Muhammad timbangan mizannya bisa mengalahkan umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang, ibadahnya lama, karena kita banyak jackpot pahala. Tapi Nabi memberi peringatan di akhir, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan yang banyak di bulan-bulan yang lain. Ramadan bulan kebaikan, bulan ampunan. Kemuliaan Ramadan dibandingkan 11 bulan lainnya, kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, seperti anak-anak Nabi Ya'qub alaihi salam. Sebagaimana Yusuf alaihi salam adalah anak yang paling istimewa, anak yang paling disayang. Begitulah kedudukan Ramadan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 11 bulan lainnya. Dengan istighfar Nabi Allah Yusuf, Allah ampuni kesalahan saudara-saudaranya di masa lalu. Maka mudah-mudahan dengan amalan di bulan Ramadan ini, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di 11 bulan lainnya.
Amin ya rabbal alamin. Tak terasa sudah 1 jam saya bercakap, saya bertutur kata. Mudah-mudahan ada kebaikan di sana, ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan, bukan sekedar wawasan di pikiran. Kepada Allah saya memohon ampun apabila ada keliru, karena kebenaran selalu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesilapan itu murni dari kefakiran dan kebodohan saya pribadi. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.